Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Wattpad, dari tulisannya Jikumunya, sebuah kisah yang berjudul Rumah Dinas. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warga terpaku menyimpan baik-baik kalimat yang baru saja Septa sampaikan. Kalimat ringan yang keluar begitu menusuk bagi warga yang mendengarkan. Kalau saja Septa tahu kebenarannya, mungkin Septa bisa lebih memahami kenapa Mega bisa sampai tidak terurus dan dikucilkan. Bowo meminta salah satu warga untuk membawa Mega menjauh terlebih dulu. Selain wajah Dharma yang sudah masam karena merasa tidak dianggap oleh Septa, bagaimanapun juga penyuluhan harus dilanjutkan agar besok Septa sudah bisa bertugas. Mbok Sinem terlihat duduk santai sembari mendengarkan radio usang, mendengarkan berita mengenai harga solar yang naik hingga membuat harga sembako juga ikut naik. "Mbok, saya bosen," ucap Mira yang dari tadi ikut mendengarkan berita. Namun Mira malah semakin bosan karena tidak ada kegiatan. "Mau jalan-jalan?" tanya Mbok Sinem menawarkan. "Mau," gumam Mira semangat. "Ke pasar saja ya, mumpung masih buka jam segini." "Iya, saya ambil dompet dulu ya Mbok, tunggu sebentar," ucap Mira bergegas masuk ke dalam kamar untuk mengambil dompet. Mbok Sinem menunggu dengan tenang sampai sesuatu di dekat gorden membuat Mbok Sinem menggelengkan kepala. "Jangan ganggu," gumam Mbok Sinem pelan. "Ayo Mbok," ajak Mira menepuk pelan pundak Mbok Sinem, membuat Mbok Sinem terkejut. "Kenapa Mbok?" tanya Mira sembari melihat ke arah gorden. "Bukan apa-apa. Sudah, ayo," ajak Mbok Sinem menghindari topik obrolan. Dalam waktu 15 menit berjalan kaki, Mira dan Mbok Sinem sampai pada pasar Kutukan. Suasana pasar terlihat ramai, walau jam sudah menunjukkan pukul 14:14 siang. Berada di pasar Kutukan membuat Mira merasa melihat film Tempo Dulu, di mana banyak pedagang menjual tembikar, peralatan masak dari kayu, dan suasana toko yang temboknya terbuat dari anyaman bambu. Apalagi apa yang dikenakan pedagang juga sangat tradisional. Untuk laki-laki, semuanya mengenakan celana hitam di bawah lutut, mengenakan baju lorek hitam coklat, dan udeng bercorak batik, dan hampir semuanya bertelanjang kaki. Untuk perempuan semuanya mengenakan jarit dan kebaya dengan berbagai warna. Rambut juga ditata rapi, disanggul, terlihat sangat manis. Walaupun sudah siang, pedagang masih menjajakan dagangannya dengan semangat, membuat Mira terkagum-kagum. "Sekalian belanja buat masak besok Mbok," pinta Mira sembari menuju pedagang sayur. "Ajenge tumbas nopo Mbak Ayu?" tanya Mbah penjual sayur. "Mbahnya ngomong apa Mbok?" tanya Mira kurang paham dengan bahasa yang digunakan pedagang. "Mbahnya nanya, Bu Mira mau beli apa gitu," jelas Mbok Sinem. "Oh, saya mau beli sayur Mbah, cabenya setengah kilo, bawang merah sama bawang putih sekilo, sama kangkung ini aja 2 ikat," ucap Mira menunjuk apa yang mau dirinya beli. Penjual mengangguk setelah Mbok Sinem membantu menerjemahkan apa yang Mira maksud. Setelah selesai, penjual memasukkan sayur dan bumbu ke dalam kantong berwarna hitam gelap. "Ini Mbak sayurnya, terus ini buat anak ceweknya," ucap Mbak sembari menyerahkan satu buah gulali berbentuk bunga. "Anak perempuan siapa sih Mbak?" tanya Mbok Sinem kesal. "Bawa saja, dia pengen permen, nanti lempar aja ke pohon pisang," jawab si Mbah, memaksa Mira membawa permen. Sedangkan Mira yang tidak tahu hanya menurut, memasukkan permen ke dalam kantong belanjaannya sebelum pulang. Rumah terlihat lengang, sepi, pintu juga terkunci rapat. Septa menghela nafas panjang, lalu duduk di kursi rotan dekat pintu. Kursi untuk menerima tamu yang hanya ingin basa-basi, karena tamu penting biasanya masuk ke dalam rumah. "Itu loh, itu yang sekarang menempatin rumah hantu. Ih, kok nggak takut ya?" bisik dua bocah di dekat pagar bambu.
sini, teriak Septa. Dua anak itu memandang Septa dengan ragu, tapi enggan untuk masuk ke rumah. Menginjakan kaki di halaman saja tidak mau, hanya mematung di pinggir jalan. Septa mendekat setelah mengambil segenggam dodol dari dalam tasnya. Dipanggil kok nggak mau mampir? Tanya Septa menepuk pundak Adi. Anak berperawakan kurus dengan rambut pelontos yang kini tersenyum lebar. Nggak apa-apa Pak Dokter. Adi nampak berpikir, mencari alasan tepat agar bisa segera pulang. Gumam Ado yang kesal karena sepupunya tidak kunjung memberi jawaban yang jelas. Ado yang berperawakan gembul dengan rambut belah tengah menarik kaos Adi agar segera pergi dari rumah itu. Anunya siapa? Tanya Septa gemas, melihat gigi kelinci Adi yang sedari tadi eksis. Anunya saya Pak Dokter. Saya disuruh ibu ke warung beli gula. Saya duluan ya Pak, ucap Adi gelagapan, membuat Septa tergigit gemas melihat tingkah laku Adi. Ya udah, ini buat bekal, ucap Septa memberikan segenggam dodol pada Adi. Loh, buat saya mana Pak Dokter? Tanya Ado memelas, tergoda dengan dodol yang dibawa Adi. Dibagi dua, yang rata lo baginya, harus adil, ucap Septa mengelus kepala Adi dan Ado sebelum keduanya berlalu. Loh, Mas, kok sudah pulang? Aku kira sore baru pulang, ucap Mira berlari kecil ke arah suaminya. Tadi kan hanya penyuluhan, jadi gak terlalu sore pulangnya. Lagi pula gak ada yang mesti dirawat juga, jawab Septa sembari mengelus kepala Mira. Makasih ya Mbok, sudah bawa Mira jalan-jalan, imbu Septa setelah mencium tangan Mbok Sinem. Sama-sama, karena Pak Septa sudah pulang, saya mau pamit juga kalau begitu, pamit Mbok Sinem setelah memberikan belanjaan pada Mira. Ya sudah, hati-hati ya Mbok, besok kesini lagi ya, soalnya besok saya sudah mulai tugas, pinta Septa sebelum Mbok Sinem berlalu. Iya Pak dan Bu Mira, itu permennya tolong ditaruh di bawah pohon pisang ya, yang dekat dengan kamar mandi, ucap Mbok Sinem mengingatkan. Mira hanya mengangguk, membiarkan Mbok Sinem pulang. Aneh deh Mas, masa permen gulalinya disuruh buang ke pohon pisang? Mending aku makan lah, sayang kalau dibuang. Mira mengeluarkan permen berbentuk bunga yang tadi diberi oleh pedagang sayur. Ya sudah, tapi makannya di dalam saja ya, Mas sudah lapar. Tadi pas diajak makan-makan sama Pak RT, Mas nolak karena mau pulang cepat. Takut kamu bosan pas sampai rumah malah kamu lagi jalan-jalan. Ternyata kamu adaptasinya cepat, gumam Septa sembari masuk ke dalam rumah. Septa duduk di kursi goyang, sedangkan Mira menarik kursi kayu, lalu duduk berhadapan dengan Septa. Ya, aku kira sampai sore, ternyata jam 3-an udah pulang. Maaf ya, tapi ada makanan kok di dapur, ucap Mira sembari memakan permen gulali. Tak tak tak, suara ketukan pintu membuat Septa bergegas bangun dari tidur singkatnya. Rencananya yang hanya akan tidur 1 jam, ternyata lebih lama dari perkiraan. Jam sudah menunjukkan pukul 5.15 sore, membuat seluruh ruangan menjadi gelap. Dilihatnya Mira masih tertidur pulas. Enggan membangunkan, Septa memilih untuk menemui tamu seorang diri. Pintu terbuka, menampilkan sosok perempuan kumal yang tadi pagi sempat Septa rawat. Bu Mega, mari silakan masuk, suruh Septa sembari membuka pintu lebih lebar. Mega menggeleng pelan, sedari tadi dirinya menunduk, menyembunyikan wajahnya. Makasih, gumam Mega. Makasih untuk apa Bu? Tanya Septa lembut. Mega menepuk dadanya pelan. Luka saya tidak akan sembuh, tapi terima kasih sudah peduli. Saya kira kamu sama seperti dia. Ternyata tidak, kamu baik, orang baik. Kamu pergi saja dari sini, di sini bahaya, gumam Mega parau. Septa mengernyitkan dahinya, bingung dengan apa yang tengah dikatakan Mega. Dia siapa? Tanya Septa coba mengulik. Namun baru saja Mega hendak menjawab, suara Mira membuat Septa mengalihkan pandangannya dari Mega. Mas, ngobrol sama siapa? Tanya Mira dari arah kamar. Sama warga, jawab Septa. Tapi saat Septa kembali memandang arah pintu, Mega sudah tidak ada. Hari mulai gelap. Anak-anak berlari, bergegas pulang ke rumah masing-masing. Pintu ditutup rapat, jendela pun sama. Semua perempuan berdiam diri
membekap anak mereka sembari mengelus dada. Bowo menyiapkan lentera, kepalanya pening. Tidak habis pikir Mbok Sinem terlihat gelisah menanggapi kejadian yang tidak terduga. Mbok, warga pun sepakat tidak akan memberitahu Pak Dokter, apalagi memberitahu Bu Mira. Jadi malam ini juga Mega akan dimakamkan di hutan. Mbok Sinem berkaca-kaca. Badannya bergetar menahan tangis yang sekuat tenaga dirinya sembunyikan. Kuburkan dengan layak. Semua warga bersalah akan kematiannya, Le. Aku, kamu, dan semua warga akan ketulah. Ini awal bencana hebat untuk warga desa Rantru, ucap Mbok Sinem pelan namun tajam. Bowo memeluk kaki Mbok Sinem erat. Dirinya pun takut. Namun sebagai laki-laki satu-satunya di rumah ini, Bowo harus ikut andil dan keluar dari rumah untuk menguburkan rahasia besar yang dibawa oleh Ragam Mega. Saya berangkat, Mbok, ucap Bowo mengambil parang untuk dirinya bawa. Yang hati-hati, ucap Mbok Sinem melepas kepergian Bowo. Di pos ronda perbatasan desa Rantru dan hutan kayu mati, banyak pemuda desa dan bapak-bapak tengah berkumpul dengan lentera dan obor di tangan. Wok, sapa Pak Dadang saat melihat Bowo dari kejauhan. Pak, sapa Bowo. Bagaimana? Sudah diturunkan mayatnya? Tanya Bowo penasaran. Makanya itu, pohonnya lumayan tinggi. Jadi kalau kamu aja yang nurunin gimana? Tanya Pak Dadang. Ya masa aku sih Pak? Takutlah aku kalau sendirian, jawab Bowo dengan mimik wajah masam. Ya nggak sendirian, kamu kan yang nurunin. Nah warga nunggu di bawah yang nangkap mayatnya, ucap Pak Dadang mencoba membujuk Bowo. Bowo yang mendengar penjelasan Pak Dadang pun akhirnya mengiyakan, membuat yang lain terlihat lega. Karena sudah sepakat, warga pun akhirnya bergegas membawa obor dan lentera, lalu bersiap memasuki hutan. Suasana hutan gelap gulita, bau tanah basah menyeruak, papan yang dituliskan dilarang masuk diterabas oleh warga. Untuk kedua kalinya warga kembali memasuki kawasan hutan terlarang. Plak, plak, plak. Suara sendal cepit yang beradu dengan tanah becek terdengar nyaring. Tidak ada yang bersuara, semua tengah beradu dengan rasa takut masing-masing. Melewati jalan yang ditutupi rumput setinggi dada, samar-samar bau anyir menyeruak. Padahal tempat kejadian masih jauh. Bowo jalan sembari menunduk, mengikuti kaki Pak Dadang yang berada di depannya, sampai sesuatu yang mengerikan terlihat. Sepasang kaki penuh nanah dengan jarit serupa tanah berjalan di samping Bowo. Bowo menahan nafas dalam-dalam. Badannya merinding seketika, padahal jalan terlalu sempit untuk dilewati berdua. Oleh sebab itu, semua berjalan satu persatu dan jarit itu sangat familiar di mata Bowo. Wah, bisik sosok itu lirik. Semua bakal kebuka, Wok. Kematianku akan membuat kalian semua bicara. Imbus sosok itu tepat di telinga Bowo. Bowo berhenti, matanya berkunang-kunang, mendadak lemas seketika. Warga lain yang berada di belakang Bowo mengangkat bahu Bowo saat badan Bowo terlihat mau ambruk ke tanah. Wok, kenapa? Tanya warga menepuk-nepuk lengan Bowo. Pade, belum ditolong saja orangnya sudah menghampiri saya, rintih Bowo. Ketakutannya membuatnya susah berbicara. Itu hanya pikiranmu saja, Wok. Sudah ayo, cepat dimulai supaya cepat selesai, ucap Pak Dadang mengangkat badan Bowo, lalu menggandengnya ke tempat kejadian. Warga kembali berjalan, mengikuti seutas tali yang diikat oleh salah satu warga yang pertama kali menemukan Mega. Lambat laun bau anyir semakin menyeruak, semakin menyeruak, semakin menyeruak, hingga sesuatu yang menggantung pada sebuah pohon membuat semua badan bergetar ketakutan. Semua semakin ketakutan saat melihat sosok Mega yang tidak hanya tergantung, namun perutnya koyak menampilkan usus yang berhamburan. Matanya juga melotot, bersama darah yang keluar dari mulut dan hidung. Bowo memuntahkan seluruh isi perutnya saat darah segar masih menetes dari perut Mega yang koyak. Ampun Pak Dadang, saya nggak kuat, teriak Bowo. Semua warga tidak kalah takutnya. Semua tidak ada yang berani menurunkan Mega. Kalau begitu, mayat ini biarkan saja menggantung di sini. Ini kan yang kalian mau. Dulu juga begitu kan, sampai papan itu terpasang dan kalian tidak bisa lagi masuk ke hutan ini. Ya sudah,
Kalau memang tidak ada yang mau nurunin si Mega, kita pulang sekarang. Tapi jangan ada yang bilang kalau mayat itu belum dikuburkan. Tutup mulut kalian rapat-rapat, ucap Badadang berjalan pulang terlebih dahulu. Warga yang sudah ketakutan tidak ada yang mau tinggal di lokasi kejadian. Semua berlari pulang ke rumah masing-masing. Sekali lagi peristiwa kelam terjadi. Nyawa yang hilang tanpa dikubur ke dalam tanah membawa kembali sosok mengerikan ke dalam desa Rantruk. Malam terasa mengerikan. Petir menggelegar bersamaan dengan hujan yang sangat deras, membuat siapapun memilih untuk berteduh daripada menerabas hujan. Pilihan itulah yang diambil Bowo dan yang lain, berteduh di dalam pos ronda perbatasan hutan. Selain suara derasnya hujan dan petir, tidak ada lagi yang bersuara. Sedari tadi hanya diam, memandang kosong pada hutan yang diliputi kabut pekat. Menebak-nebak setelah ini apa yang akan kembali menimpa seluruh warga. Semua merekatkan diri, mencoba membunuh hawa dingin yang merasuk hingga ke tulang. Sampai sayup-sayup, sebuah tembang terdengar. Tembang itu terdengar samar, walau setelahnya tembang itu terdengar lebih jelas, bersamaan dengan sosok yang keluar dari hutan. Sosok itu berjalan menginjak angin, kakinya mengambang. Tidak hanya satu, sosok yang keluar dari hutan ada 3 sosok sekaligus. Sosok yang satu berambut kumal, mengenakan kebaya kotor yang penuh dengan noda darah, dengan jarit serupa tanah, membawa bayi semerah darah dalam dekapannya. Tidak hanya itu, dari usus yang tadinya berhamburan, usus itu kini mengikat satu sosok lain. Sosok berbaju hitam semata kaki dengan wajah yang koyak, dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya, mengikuti sosok Mega dari belakang, seperti anjing yang tengah dirantai majikannya. Semua membelalak ngeri. Tatkala Mega berjalan pelan mendekati ke arah pos, langkah itu semakin dekat, kian dekat, sampai benar-benar berhenti di depan Bowo dan yang lain. Mega menatap Bowo dan yang lain dengan seutas senyuman mengerikan, seakan kemenangan telah dirinya rengkuh, memperlihatkan mata merah dengan hidung dan mulut penuh darah, lalu menatap sosok yang ada di belakangnya. Melihat itu semua warga berlari pontang-panting, tidak kuasa menahan kengerian. Mira terlihat resah. Tidurnya tidak nyenyak, sedari tadi terbangun. Terlebih saat suara tangisan anak kecil membuatnya tidak tenang. Karena tangisan itu tidak kunjung reda, Mira akhirnya memutuskan untuk mengecek keluar rumah. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 pagi, dan Septa masih tertidur pulas. Enggan membangunkan suaminya karena besok bertugas, akhirnya Mira memilih untuk mengecek seorang diri. Mira menyalakan lampu agar suasana rumah menjadi tenang. Lalu memekakkan telinga mencari tahu dari mana asal suara tangisan itu. Suara dari arah belakang. Mira membuka pintu belakang. Dan betapa terkejutnya Mira saat melihat anak perempuan sekitar umur 3 tahun tengah meringkuk di bawah pohon pisang tanpa busana. Mira berlari menerjang hujan, lalu menggendong anak itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Kamu kenapa? Kok hujan-hujanan?" tanya Mira sembari mengelap tubuh si anak. Tidak ada jawaban. Anak itu masih menangis sembari menggigil, membuat Mira merasa iba. "Sebentar, aku ambilkan baju ya," ucap Mira, kembali masuk ke dalam kamar, mencari baju berukuran kecil miliknya, lalu keluar menemui si anak. "Pakai ini ya, biar hangat," ucap Mira memakaikan jaket yang terlihat kebesaran. Anak itu menyentuh jaket berwarna biru yang menempel pada tubuhnya. Tangisnya berhenti, memeluk erat jaket itu, lalu tersenyum pada Mira. "Bagus," ucapnya terbata. "Tapi mana permenku?" tanya anak itu sembari menatap Mira dalam. Mira terlihat bingung menanggapi pertanyaan anak kecil yang ada di hadapannya. "Kamu mau permen? Tante gak punya," ucap Mira. "Besok tante kasih ya, sekarang kamu tidur di sini saja," pinta Mira. "Di sini kan rumah aku," ucap anak itu dengan tatapan tajam. "Aku mau permennya," imbu anak itu. Mira mengerutkan keningnya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak itu membuat Mira bingung. "Mir," panggil Septa dari dalam kamar. "Iya," jawab Mira. Sebentar ya, jangan kemana-mana," pinta Mira pada anak itu. Mira bergegas masuk ke kamar, namun saat Mira sudah berada di dalam kamar, bukan hanya Septa yang dia temukan, namun sosok hitam yang tengah membekap mulut Septa.
ucap sosok itu sembari menaruh jari telunjuknya pada bibirnya yang koyak. Teriak Mira sekuat tenaga. Bu Mira, Bu, panggil Mbok Sinem sembari mengguncang-guncangkan tubuh Mira. Mbok, teriak Mira sembari mencengkram erat tangan Mbok Sinem. Hari sudah pagi, sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela. Tidak juga ditemui Septa di sebelahnya. Hanya mimpi buruk, gumam Mira sembari mengelus dada. Nafasnya masih memburu, dahinya dipenuhi keringat. Mimpi apa Bu Mira? Tanya Mbok Sinem penasaran. Enggak, Mbok, ucap Mira bergegas keluar kamar untuk mencuci muka. Namun sebelumnya Mira menatap Mbok Sinem. Mbok, bisa belikan saya permen seperti yang kemarin siang? Tanya Mira. Bisa, jawab Mbok Sinem. Sudah bisa menebak apa yang tengah terjadi. Dharma menggigit kukunya. Sudah 1 jam lebih Dharma hanya mondar-mandir akibat kepalanya yang terlalu pening. Kabar tentang kematian Mega sudah menyebar ke seluruh desa. Seperti rahasia umum yang semua penduduk desanya tahu, namun memilih untuk bungkam. Aku lihat dengan kedua mataku sendiri. Gila, bisa-bisanya dia membawa sesuatu yang harusnya hilang, ucap Dadang, yang notabene adalah kakak kandung Dharma. Dia pasti membuat janji dengan iblis. Gak mungkin sosok itu balik lagi. Sosok itu sudah diikat, gak mungkin bisa lepas dari hutan itu, gumam Dharma. Dadang membuang muka, memastikan Dharma tidak tahu kalau sebenarnya Mega belum dikuburkan. Kamu harus hati-hati, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Mega melakukan itu pasti ada alasannya. Kamu sendiri pasti tahu alasannya apa, ucap Dadang meninggalkan ruangan Dharma. Namun saat Dadang masih berada di ambang pintu, Dharma bergumam. Kamu kan juga terlibat, gumam Dharma. Suara itu tidak terdengar oleh Dadang, tapi cukup mewakili tentang apa yang dirasakan oleh Dharma. Ketakutan memikirkan apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Puskesmas terasa lengang, hanya ada Septa dan 1 perawat magang yang merupakan penduduk asli desa Rantru. Namanya Maya, gadis berumur 24 tahun. Perawakannya sedikit berisi dengan rambut hitam pekat dan kulit sawo matang. Mai, jangan ngelamun, ucap Septa membuat Maya sedikit terkejut. Iya Pak Dokter, jawab Maya gelisah. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu atau sekiranya kamu tidak enak badan, pulang saja nggak apa-apa. Puskesmas juga lagi sepi. Enggak Pak Dokter, saya di sini saja, ucap Maya mencoba meyakinkan Septa. Ya sudah, kalau itu memang mau kamu. Septa tidak lagi memaksa. Karena suasana sunyi, Septa mencoba membuka obrolan. Kamu tahu nggak rumah Bu Mega di mana? Saya mau berkunjung. Kemarin kan Bu Mega datang ke rumah. Mungkin beliau butuh bantuan, tanya Septa sembari menjelaskan kejadian semalam. Bukannya menjawab, Maya menatap Septa dengan tatapan tidak percaya. Wajahnya yang dari tadi lesu semakin pucat, bibirnya bergetar, hingga tidak terasa kalimat yang seharusnya tidak diucapkan keluar dari mulut Maya. Bu Mega sudah meninggal Pak, ucap Maya tanpa sadar. Loh, sejak kapan? Karena apa? Orang semalam masih mengunjungi rumah saya kok sekitar jam 6 sore. Balas Septa tidak percaya. Maya membekap mulutnya tanpa sadar, lalu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Apa yang terjadi dengan beliau? Tanya Septa semakin mendesak Maya. Enggak Pak, saya salah ngomong, ucap Maya nyaris menangis. Kalau gitu coba nanti saya tanya sama Pak Dharma, ucap Septa. Enggan membuat anak orang menangis. Tapi bukannya membaik, Maya malah semakin ketakutan. Bahkan Maya sampai sujud di kaki Septa. Jangan Pak Dokter, jangan. Tolong jangan bilang ke siapapun tentang apa yang baru saja saya ucapkan, ucap Maya menangis kencang. Septa mengerutkan keningnya. Semua yang dilakukan Maya membuatnya semakin bingung dan penasaran. Septa mengangkat tubuh Maya, lalu mendudukannya kembali. Coba ceritakan sama saya. Dan saya nggak akan ceritain ke siapa-siapa. Semakin saya tahu bahayanya, pasti semakin saya akan menjaga rahasia yang akan kamu ceritakan sebaik mungkin. Maya terdiam, masih dengan suara isak tangis yang coba dirinya tahan. Hatinya tidak karuan. Detak jantungnya pun berdetak hebat hingga meninggalkan ngilu yang memaksanya terus menangis ketakutan. Saya akan jaga rahasia ini, gumam Septa sembari menggenggam tangan Maya dengan lembut.
Maya menatap Septa lekat-lekat. Dirinya tidak punya pilihan lain selain mengatakan sebagian kecil rahasia desa Rantru. Memang benar, Mega sudah meninggal, tepatnya setelah dia menemui Pak Dokter. Ucap Maya sangat pelan, nyaris tidak terdengar. Apa penyebab kematiannya? Tanya Septa sama pelannya. Gantung diri. Tetua desa yang tengah mengirim sajen pada Wireng menemukannya tergantung pada pohon beringin di tengah hutan larangan. Kenapa bisa? Tanya Septa tidak percaya, mengetahui sosok yang menemuinya semalam bukan lagi seorang manusia. Maya menggeleng pelan, tidak mau memberitahu lebih lanjut mengenai alasan hal itu bisa terjadi. Saya juga tidak tahu, jawab Maya menunduk, enggan beradu tatap dengan Septa. Langit nampak biru, tidak ada awan sama sekali, namun hawa siang yang terik tidak memperlambat perjalanan Mbok Sinem menuju rumah. Di bawahnya anting yang berisi beberapa belanjaan dan 2 biji permen gulali berbentuk bunga. Hatinya gelisah, semenjak kedatangan Septa, banyak hal ganjil yang menyeruak, mencoba keluar dari lubang gelap yang sedari dulu ditutup rapat. Terlebih saat menyebarnya kabar tentang kematian Mega yang merubah banyak hal, seakan memperjelas hal buruk yang akan terjadi. Hutan kayu mati yang tadinya damai kini kembali dipasang papan yang bertuliskan dilarang masuk. Padahal papan yang dulu terpasang sudah lapuk dan beberapa warga mulai berani mengambil kayu kering di pinggiran hutan. Kini hutan itu kembali menjadi hutan larangan karena di dalamnya menyimpan 2 jasad perempuan kelam yang darahnya dipaksa tumpah oleh keadaan. Mira menatap Mbok Sinem yang semakin lama semakin mendekat. Teh yang tergeletak di atas meja sudah dingin, tidak terteguk oleh Mira yang sedari tadi gelisah. Saat Mbok Sinem sudah dekat, Mira menarik tangan Mbok Sinem. "Mbok, ikut saya," ucap Mira, membawa Mbok Sinem ke arah belakang. "Ini apa, Mbok?" tanya Mira menunjuk ke bawah pohon pisang. Mbok Sinem mengernyitkan dahinya, bingung dengan apa yang ditunjuk Mira. "Jaket, Bu," jawab Mbok Sinem, melihat jaket tergeletak di bawah pohon pisang. "Saya tahu itu jaket saya. Semalam saya kira saya cuma mimpi. Tapi pas saya keluar saya lihat jaket itu di bawah pohon pisang." Mira terlihat frustasi. "Mimpi apa, Bu?" Mbok Sinem masih belum mengerti. "Saya mimpi ketemu anak kecil, perempuan, telanjang. Saya lihat dia di bawah pohon pisang lagi kehujanan. Lalu saya suruh masuk. Saya kasih baju. Terus dia nanyain permen yang saya makan kemarin. Enggak hanya itu, saya juga lihat sosok hitam menggerayangi suami saya. Lalu saya terbangun seakan saya hanya bermimpi." Jelas Mira. "Celaka," ucap Mbok Sinem tanpa sadar. "Celaka gimana, Mbok?" tanya Mira panik. "Bocah itu harusnya hanya di luar, tapi malah kamu suruh masuk," ucap Mbok Sinem kesal. "Maksudnya gimana sih, Mbok? Dia siapa?" "Bocah itu gak hanya satu berhasil masuk, semua juga bebas masuk. Sosok yang hitam itu Wireng, si pembawa petaka," ucap Mbok Sinem dengan mata melotot. Mira tidak kalah kagetnya. "Ya makanya jelaskan dong, Mbok. Dia siapa? Wireng siapa?" teriak Mira tidak terkendali. Mbok Sinem menjauh, mulutnya gelagapan, bahasa tubuhnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Maaf, Mbok sudah gak bisa kerja sama Bu Mira. Ini bahaya," ucap Mbok Sinem memilih untuk pergi dari hadapan Mira. "Loh, Mbok, jelaskan dulu," ucap Mira, mencoba menahan kepergian Mbok Sinem. Namun Mbok Sinem sudah menjauh, memilih untuk mengabaikan ucapan Mira, membuat Mira mematung, menatap jaket yang tergeletak di atas gundukan tanah. Malam ketiga di rumah dinas jika dihitung rasanya cukup singkat sejak kedatangan Mira dan Septa ke rumah ini. Namun hal yang membingungkan terus saja datang tanpa ada jawaban. Septa terdiam, menundukkan badannya pada kursi goyang, jarinya bertaut, sedang pikirannya melayang. Percakapannya dengan suster di rumah sakit masih mengganggu pikirannya. Keadaan rumah sangat hening. Satu-satunya sumber suara berasal dari dapur, suara dari sendok yang bersentuhan dengan gelas, membuat aroma kopi menyeruak, memenuhi ruangan yang sempit. Tek tek tek. Suara ketukan pintu yang kasar membuat Septa hampir terjungkal saking kagetnya. Mira pun sampai berlari menghampiri pintu, bergegas menyibak jendela, dan alangkah kagetnya saat melihat siapa yang ada di ambang pintu.
Mira bergegas membuka pintu, sedangkan Septa mengekor di belakang. Dari ambang pintu terlihat dua orang perempuan, satu orang penuh keringat, sedang yang satu lagi lunglai dengan mimik wajah pucat pasi. Namun tidak hanya itu, satu orang lagi berdiri di depan pagar rumah. Laki-laki tua menggunakan pakaian serba hitam dan udeng di kepalanya, memperhatikan dari jauh. "Masuk," ucap Mira, sembari membantu memapa tubuh perempuan lunglai tersebut. Didudukannya tubuh perempuan itu pada kursi goyang. Sedang dari kamar, Septa keluar membawa tas hitamnya, bergegas memeriksa keadaan perempuan lunglai tersebut. "Apa yang terjadi dengan perempuan ini?" tanya Septa mulai memeriksa keadaan pasien dadakannya. Saya juga tidak tahu," ucap Dina, terus memegangi tangan temannya. "Keadaannya baik-baik saja, hanya lemes karena kekurangan nutrisi. Kamu hubungi Pak RT, lalu bawa dia ke puskesmas supaya bisa segera dirawat. Kalau di sini tidak bisa karena minim peralatan," imbau Septa. "Nggak bisa, warga di sini tidak akan mau ikut campur masalah desa seberang," ucap Dina. "Rawat dia sebisanya supaya besok bisa saya antar ke kota. Setelah itu tanggung jawab saya selesai," imbu Dina. "Saya sama sekali nggak ngerti," ucap Septa. "Lalu siapa yang ada di luar?" tanya Mira. Namun Mira terdiam saat Dina menatap Mira dengan tatapan dalam. "Laki-laki itu tetua desa seberang yang mengantar saya ke sini. Apa bisa teman saya dirawat? Dan alasan kenapa teman saya tidak ada yang menolong ditanyakan pada beliau," tanya Dina. Septa menatap Mira dengan tatapan penuh arti. Hanya dari tatapan itu saja Mira sudah tahu apa yang mesti dirinya lakukan. "Kalau begitu, teman Mbak biar dirawat di sini dengan peralatan yang seadanya. Tapi tentu saja saya harus tahu alasannya, supaya saya bisa memberi alasan kepada PRT jika dipertanyakan. Karena Mbak sendiri tidak mau izin dan sepertinya sulit untuk mendapatkan izin dari warga," ucap Septa menjelaskan. "Silakan," ucap Dina tenang. "Kalau begitu, biar aku yang tanya," ucap Mira. Mira melangkah keluar rumah, mencoba menemui sosok berkumis dengan tatapan yang dalam. "Masuk, Pak," ucap Mira. "Bukan ranah saya," ucap Ndoho dengan suara pelan. "Saya tahu apa yang kamu mau, jadi boleh jika langsung saya ceritakan," imbu Ndoho langsung pada sasaran. Kening Mira berkerut, namun akhirnya mengangguk, mempersilahkan Ndoho untuk mulai ceritanya. "Anak itu namanya Sumiati, anak perjanjian, namun raganya sudah bebas. Dan yang bersamanya itu Dina, cucu dari pembuat perjanjian itu. Dia yang melepaskan raganya. Dia gadis baik. Bayangkan saja, ditempuhnya jarak yang jauh sembari memapa si anak perjanjian supaya mendapatkan pertolongan. Kamu pasti bingung dengan keadaannya yang seperti ini. Kenapa warga di sini tidak ada yang peduli kan? Biar aku jelaskan. Tidak ada satupun orang yang berani mengusik anak dari perjanjian. Jangankan mengusik, menolongnya pun enggan. Kamu tidak usah takut, warga akan menutup mata. Tidak akan ada warga yang akan menanyakan ataupun menyalahkan suamimu," ucap Ndoho tersenyum tipis. "Perjanjian," ulang Mira, mengambil inti dari ucapan Ndoho. "Orang kota mana paham perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan makhluk tidak kasat mata. Padahal kamu sendiri sudah ikut campur," ucap Ndoho melihat kembali rumah yang 5 tahun lalu dirinya datangi. "Saya masih nggak paham dengan yang Bapak bilang. Ikut campur apa? Saya merasa tidak ikut campur tentang masalah orang," ucap Mira kesal. "Gak usah marah. Dengan kamu masuk ke rumah ini saja, kamu berhutang sesuatu," ucap Ndoho. Pandangannya kembali menatap halaman rumah dinas. Anak-anak itu berjajar, membuat halaman terlihat penuh sesak. Anak yang telanjang dengan banyak rupa yang mereka bawa. Ada yang tidak memiliki tangan, ada yang tidak memiliki kepala, ada yang ususnya berhamburan, ada pula yang biji matanya hilang. Di belakang mereka berdiri sosok hitam yang menatap Ndoho dengan pandangan tidak suka, seakan membenci kedatangan Ndoho yang kembali menginjakan kakinya di desa Rantru. Tapi pandangan mengerikan sosok itu tidak mengundang perhatian dari Ndoho. Sebaliknya, pandangan Ndoho tertuju pada Mega, sosok yang melihatnya dengan tatapan sendu sembari menggendong bayi merah di tangannya. "Aku sudah bilang, aku tidak ikut urusan. Anakku yang cantik, selesaikan urusanmu," ucap Ndoho iba.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum mengikuti alur cerita dari Sumiati, nanti teman-teman bisa kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya, teman-teman tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.